Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sobat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang insyaallah berkah ini. Semoga amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa di antara tujuan utama disyariatkannya puasa adalah untuk membentuk pribadi-pribadi muslim atau mukmin yang bertakwa. Takwa artinya adalah secara bahasa ittaqa yattaqi taqwan. Artinya adalah menjaga diri. Para ulama mengklasifikasikan menjaga diri itu pertama adalah menjaga diri dari perbuatan syirik atau kekafiran. Ini menjadi fondasi yang pertama. Itu orang yang menjaga dirinya agar tidak berperilaku melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang yang menjaga diri dari dosa besar tetapi tidak dapat menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Jadi satu contoh misalnya seorang itu sudah bisa menghindar dari perbuatan zina tetapi belum bisa menghindar dari melirik lawan jenis yang bukan muhrim. Nah, kemudian yang ketiga, ini tingkatan yang terakhir yang paling ideal yang seharusnya lah kita masuk di dalamnya, yaitu orang yang dapat menjaga diri dari seluruh perbuatan dosa dan perbuatan sia-sia dan juga perbuatan yang tidak penting. Itulah klasifikasi, bukan pilihan tetapi mengklasifikasikan. Kita tentu memilih yang paling ideal, yaitu tingkatan yang ketiga. Nah, saudara-saudara, sobat kreatif yang mulia, takwa juga bisa diartikan secara sederhana yaitu patuh. Patuh dari apa? Patuh dari segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya kita nikmati. Yang diperintahkan kita kerjakan. Yang dilarang kita jauhi. Itulah makna takwa secara sederhana. Sehingga para ulama biasa menyebutnya dengan takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Atau kadang ada kalimat takwa adalah tidak pernah sama sekali meninggalkan yang diperintahkan Allah dan tidak pernah sama sekali melakukan yang dilarang Allah. Itu kira-kira yang selama ini kita dengar, sering kita dengar ketika khotib-khotib di mimbar mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan takwa. Karena sesungguhnya memang takwa itu bertingkat atau ada klasifikasi sebagaimana tadi disampaikan. Nah, sobat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita searching dalam Al-Qur'an, kata takwa itu ada kurang lebih 208 item. Ini menunjukkan betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata takwa ini. Sehingga sesuatu kata yang diulang-ulang pasti ada pelajaran, ada hal yang penting di situ. Termasuk sebagaimana kata sholat di dalam Al-Qur'an diulang berkali-kali. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita diminta idealnya menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa setelah puasa ini. Apa sebetulnya? Kenapa kita idealnya seorang yang berpuasa itu menjadi orang yang mampu mendapat peringkat muttaqin, takwa. Karena di dalam Quran banyak sekali fadilah atau manfaat dari takwa itu. Di sini pada kesempatan ini tidak mungkin kami sampaikan secara keseluruhan, tapi setidaknya untuk menjadi pengingat kita bersama-sama
ada beberapa yang ingin kami sharing. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah akan selalu beruntung, mereka akan sukses dan bahagia. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 189 Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah sehingga kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi orang yang bertakwa itu selalu beruntung, orang yang bertakwa itu selalu sukses dan bahagia. Ini rumus. Jadi kalau kita belum sukses, belum bahagia, hidup kita masih terasa hampa, maka perlu dipertanyakan. Itu menjadi bahan introspeksi. Jangan-jangan kita belum bertakwa, belum meninggalkan seluruh larangan Allah, belum menjalankan dengan sekuat tenaga perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, manfaat atau fadilah dari takwa adalah orang yang bertakwa, Allah akan mengajarnya ilmu, akan memberinya ilmu pengetahuan. Jadi orang yang muttaqin, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, Allah akan menambahkan dia ilmu, memudahkan dia untuk mendapat ilmu. Ilmu apapun, baik ilmu pengetahuan umum maupun tafaqquh fiddin, tentang pemahaman agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin itu, bahwa ini pun menjadi bahan introspeksi diri kita, bahwa kalau kita masih kesulitan dalam belajar, kalau kita belum juga mencapai derajat ilmu yang kita inginkan, kembalilah kepada diri kita. Jangan-jangan ada tingkatan takwa yang belum kita capai. Artinya dengan kata lain, jangan-jangan kita belum bertakwa. Jadi sobat kreatif yang dirahmati Allah, yang berikutnya yang ketiga adalah Allah akan mengadakan baginya jalan keluar atau solusi dari masalah hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat At-Talaq ayat 2. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar. Karena setiap manusia hidup pasti memiliki masalah, pasti memiliki problem. Anak kecil, besar, remaja, dewasa, sampai orang sepuh pun pasti punya persoalan. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan bahwa apabila kita bertakwa, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Sehingga kita dalam menapaki kehidupan ini tidak gelisah ketika menghadapi persoalan-persoalan, karena Allah akan selalu memberikan kemudahan sehingga kita dapat keluar dari persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, dan persoalan-persoalan lainnya yang mungkin menghadapi kita. Baik, yang keempat, saudara-saudaraku, sobat kreatif yang kami muliakan, Allah kemudian akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka dan mencukupkan kebutuhannya. Inilah manfaat takwa yang keempat. Jadi bagi orang yang bertakwa, Allah menetapkan di surat At-Talaq ayat 3, ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi maka dari itu kalau rizki kita mungkin masih sulit begitu, jangan-jangan kita belum bertakwa secara optimal. Kemudian kita bersingkat yang kelima, yaitu Allah akan menjadikan seseorang yang bertakwa itu kemudahan baginya dalam setiap urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Surat At-Talaq ayat 4. Jadi setiap persoalan, urusan apapun akan dipermudah oleh Allah, akan diberi kemudahan-kemudahan, solusi oleh Allah apabila kita bertakwa. Kemudian yang keenam, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa itu dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi itulah 6 manfaat fadilah orang yang bertakwa, yang sesungguhnya kalau kita ungkap adalah sangat banyak. Bagi kita beberapa hal tadi itu 6 poin manfaat dari kita bertakwa sudahlah cukup untuk kita introspeksi.
bagi orang yang bertakwa tentu manfaatnya sangat banyak, sehingga dengan puasa yang kita jalani ini diharapkan bisa membawa kita ke derajat orang yang bertakwa paripurna pada level yang ketiga tadi. Kenapa? Karena saum asyam atau saum adalah menahan, imsak. Ya, imsak artinya menahan. Bahwa dengan kita berpuasa, di samping kita menahan hawa nafsu berupa makan, minum, mungkin dalam konteks berpuasa, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sampai kita kebablasan. Kita harus punya rem pengendali diri, harus dapat menahan diri untuk tidak berbuat negatif. Sehingga dengan demikian sangat logis ketika orang yang dapat mengendalikan dirinya, dia akan mendapat derajat takwa. Semoga kita keluarga besar SD Kreatif Muhammadiyah Satu Gombong ini mendapat predikat manusia-manusia yang bertakwa setelah Ramadan ini. Nah, saudara-saudara, sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan kuis hari ini, saya akan mengumumkan pemenang kuis episode sebelumnya. Pemenangnya adalah selamat kepada pemenang yang belum beruntung, silahkan dapat mengikuti kuis hari ini ya. Untuk kuis hari ini yaitu sebutkan salah satu fadilah takwa. A. Mendapatkan kemudahan. B. Mendapatkan kesulitan hidup. C. Mendapatkan perlakuan kasar. D. Mendapatkan kesukaran. Jadi pemenang kuis hari ini akan diumumkan pada episode selanjutnya ya. Demikian episode kali ini, simak terus menanti senja di bulan Ramadan dan dapatkan hadiah menarik setiap harinya. Stay on channel YouTube SD Kreatif Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.